Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Masih menjadi misteri yang nyata, banyak para ulama yang mengkisahkan Ya'juj dan Ma'juj merujuk ke berbagai riwayat dan hadis. Saking kuatnya tubuhnya, tak satu pun manusia yang mampu melumpuhkan kawanan perusak itu. Dunia seakan diliputi kegaduhan dan mimpi buruk sehari-harinya karena keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Dialah rombongan makhluk akhir zaman yang mencuat ke muka bumi dengan membawa keonaran di mana-mana. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membinasakan makhluk itu. Baiklah guys, sekarang kita mulai dulu dengan asal-usul Ya'juj dan Ma'juj itu. Dahulu, Nabi Nuh alaihissalam memiliki beberapa putra. Namun, ada satu anak yang sangat durhaka dan kerap membangkang perintah Nabi Nuh alaihissalam. Anak itu adalah Yafets. Dia adalah putra ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa mengutuk nasab ke keturunan Yafets menjadi makhluk buruk. Nah, dari Yafets inilah asal-muasalnya lahir Ya'juj dan Ma'juj yang mempunyai banyak keburukan dan suka merusak. Kondisi sekarang, Ya'juj Ma'juj sekarang masih diblokade di balik benteng tembok besi yang sangat kuat. Benteng itu dibuat oleh Raja Zulkarnain, yaitu raja yang sangat soleh, adil, dan sangat benci kerusakan. Ya'juj Ma'juj kelak pastinya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari balik benteng itu menjelang kiamat. Setiap satu orang dari komplotan Ya'juj Ma'juj yang mati, maka dia akan memiliki ganti keturunan 1.000 orang. Dari sebab itulah jumlah Ya'juj Ma'juj sangatlah banyak dan sulit untuk dihitung. Ya'juj Ma'juj mempunyai kekuatan yang hebat. Hal ini menyebabkan tidak ada yang bisa membinasakannya kecuali Tuhan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, seperti apa kondisi Ya'juj Ma'juj sekarang? Hingga saat ini, Ya'juj Ma'juj setiap hari selalu melubangi tembok itu sampai terlihat ada sinar matahari yang terlihat. Namun, keesokan harinya nasib sial selalu mereka alami. Lubang yang sudah capek-capek mereka bangun ternyata kembali rapat lagi. Dinding-dinding yang tadinya berlubang kembali menebal atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'juj Ma'juj terus-menerus melubangi tanpa menyerah. Nah, sekarang guys, kita akan membahas tentang kapan Ya'juj Ma'juj itu terbebas. Pada akhir zaman, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan keinginan Ya'juj dan Ma'juj itu. Mereka akan dengan mudahnya menjebol lapisan besi yang dahulu dibuat oleh Raja Zulkarnain. Ketika dinding-dinding penghalang itu runtuh, maka gerombolan Ya'juj Ma'juj berhasil keluar dan kabur ke permukaan bumi. Keluarnya Ya'juj Ma'juj menjadi tanda akan datangnya hari kiamat besar. Kebengisan mereka melebihi Dajjal. Mereka naik turun gunung menyerbu penduduk bumi. Setiap benda yang mereka dapati akan diobrak-abrik dan dirusaknya dan diporak-porandakan hingga hancur. Mereka lalu menjalar ke tempat lain. Ketika mereka menjumpai danau Tabariyah yang berisi banyak air, mereka semua akan berebut meminum air danau itu hingga habis. Mereka meminum air itu dengan rakusnya tanpa menyisakan air lagi. Kawanan Ya'juj Ma'juj ini sungguh banyak sekali. Apabila dihitung dengan perbandingan manusia biasa adalah 1:999 orang. Serbuan mereka sangat membuat takut penduduk bumi. Banyak manusia yang melarikan diri dan menyelamatkan diri dari kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj muncul seperti penguasa alam dunia yang sombong dan angkuh. Mereka banyak membantai penduduk bumi. Tidak hanya itu saja, saking sombongnya mereka juga mencoba membunuh penduduk langit. Mereka lalu meluncurkan anak panah mereka ke langit
Namun Allah Subhanahu wa taala membalikan anak panah itu dalam kondisi penuh dengan lumuran darah merah. Ya'juj Ma'juj selalu dengan sombongnya berbahagia dan mengira kalau mereka sudah berhasil membunuh serta menghabisi penduduk langit dan penduduk bumi. Umat muslim sangat ketakutan dengan adanya kerusakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Umat muslim banyak yang bersembunyi di tempat yang aman. Sebagian lagi ada yang menyelamatkan diri bersama Nabi Isa alaihissalam di atas gunung Tursinah. Ya'juj Ma'juj kemudian naik ke lereng gunung Tursinah ketika umat muslim terkepung oleh Ya'juj Ma'juj. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka dan memusnahkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sekarang kita akan membahas kematian Ya'juj Ma'juj. Doa Nabi Isa alaihissalam akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus makhluk yang mematikan sejenis ulat. Kawanan ulat dengan tiba-tiba muncul dan menyerang serta menggerogoti bagian leher Ya'juj Ma'juj. Rasa sakit luar biasa membuat Ya'juj Ma'juj tidak berdaya dan akhirnya mati dengan mengenaskan. Satu demi satu tubuh kawanan Ya'juj Ma'juj bergelimpangan, terjatuh dan mati menjadi bangkai-bangkai. Tubuh mereka mengeluarkan aroma yang berbau busuk, yang bacin dan menyengat. Kematian Ya'juj Ma'juj ini akhirnya membuat umat muslim bahagia dan kehidupan kembali normal. Namun ada beban yang sangat berat, yaitu banyaknya bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang berserakan di mana-mana. Sangat sulit rasanya untuk membersihkan dan mengubur bangkai itu. Ditambah lagi bau busuk menyengat di setiap penjuru udara. Rasa nafas sesak dan tak tahan menghirupnya. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melenyapkan bangkai busuk pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah mendatangkan rombongan burung-burung yang memiliki leher panjang seperti unta. Jumlah burung itu tidak terhitung karena saking banyaknya. Burung-burung itu lalu dengan cepatnya menyeret dan membawa seluruh bagian bangkai Ya'juj Ma'juj terbang. Burung-burung itu lalu membuang bangkai-bangkai itu ke lautan. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan-hujan yang sangat deras. Hujan-hujan itu nantinya akan membersihkan petilasan-petilasan Ya'juj dan Ma'juj. Dengan air hujan juga nantinya akan membuat tanah di permukaan bumi subur dan indah kembali. Tanaman-tanaman akan tumbuh dan mengeluarkan buah yang segar, ternak-ternak akan hidup dan gemuk lagi. Setelah kematian Ya'juj Ma'juj, keberkahan melimpah ruah. Kaum muslimin kembali hidup bahagia di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Nah guys, selesai sudah akhirnya pembahasan singkat tentang Ya'juj dan Ma'juj, dilahirkan dan kematiannya. Nanti setelah ini mungkin ada lagi video yang akan saya buatkan, dan kalau ada salah kata saya sangat minta maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya guys. See you next time guys, next video. Bye bye.